Kalau jemaat Cengkareng begini semua kan luar biasa ya. Tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan adakah orang seperti ya? Jadi pengantin-pengantin pun ini banyak ternyata macamnya kan begitu. Ada pengantin yang selama ibadah pemberkatan labo jeukurna ya. Emak kakai pindah pandita lah dia tena ya. Tapi ternyata ada juga pengantin ya, walaupun dia saat itu raja sehari ya, tapi fokus pada firman Tuhan ya. Saya juga sampai saat ini saya hafal dan saya ingat siapa yang berkhotbah pada pernikahan saya, dan apa ayat Alkitabnya pun saya masih ingat ya. Nah ini kan mau mengajak kita untuk menjadi tipe yang kelima tadi. Pertanyaannya, tipe yang mana kita? Tipe 1 sampai 5 tadi. Renungkan masing-masing. Jangan nanti bilang sama suaminya, ih kamu tipe si pedua kendai pak. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang benar yang kedua, kata pemazmur, hatinya terpaut pada Tuhan, dan dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, jadi kalau ada pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka dia tidak akan layu sekalipun musim kemarau, karena akarnya berada pada sumber air. Di tepi aliran air. Pada ayat yang ketiga, sehingga dia akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini kan luar biasa ya. Ini juga ciri orang benar, kata kitab Mazmur ya, bahwa dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dekat pada sumber kehidupan, menghasilkan buah pada musimnya. Apakah ada pohon yang tidak menghasilkan buah pada musimnya, pendeta? Banyak ya. Ngope musim nalar buah. Dan tahu sendiri firman Tuhan berkata apa yang dilakukan Yesus pada batang pohon yang tidak menghasilkan buah, dikutuknya ya. Pada dahan-dahan dan ranting yang tidak menghasilkan buah, dipotongnya dan dibuang ke dalam api ya. Dan mari juga kita renungkan, orang yang benar, kata pemazmur, dia dekat pada sumber kehidupan, hatinya terpaut pada Tuhan, dan dia akan menjadi dua jenis orang Kristen. Yang pertama orang Kristen sumur dan orang Kristen sungai. Ya. Ya. Orang pun mau mengambil air, kalau air dari sumur itu harus berjuang, nimba kalebe, mabagai. Epesiti kange ngenca, asa. Sebetulnya berjuang dan berupaya orang dulu untuk mendapatkan sesuatu darinya ya. Itu orang Kristen sumur kan begitu ya. Dipancing dulu ya. Kalau ada pembangunan gereja atau ada janji iman, digosok dulu ya, baru keluar. Kalau enggak keluar kan begitu ya. Dipanas-panasin dulu ya, baru keluar. Darat sena, langlandaran darat ya. Ada orang Kristen sumur. Tapi ada juga orang Kristen sungai ya. Sungai, dia tidak pernah menyimpan air yang didapatkannya dari sumbernya, tapi sungai itu akan terus mengalirkan airnya, mengaliri setiap jalan yang dilaluinya. Itulah sungai. Dan sering kali sungai juga meluap, bahkan membasahi di luar orang lain. Itulah ciri orang benar. Maka mari renungkan, apakah kita sudah tergolong orang benar berdasarkan teks ini, atau justru belum masuk kepada kategori orang benar.
Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diperbuatnya berhasil. Itu ciri yang berikutnya. Saya mau katakan bahwa sukses berhasil di sini artinya tidak selalu berarti melimpah ruah. Berhasil di sini artinya adalah memperoleh apa yang kita butuhkan. Berhasil di sini artinya memperoleh apa yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Keberhasilan tidak berarti kita harus menjadi konglomerat. Ya. Saya sudah jadi Kristen sekian puluh tahun, tapi hidup saya begini-begini terus. Ya. Tapi engkau hidup sampai saat ini, engkau menikmati kehidupan sampai saat ini, itu juga adalah berkat dan anugerah Tuhan, karena Tuhan memberkati apa yang kau hidupi dan Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Bicara lande pasu-pasu di batan tak bagai pe labolit. Artinya orang benar berhasil dalam setiap apa yang diperbuatnya. Karena janji firman Tuhan, Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Maka sepanjang kita masih hidup dan dalam kehidupan kita ini Tuhan mencukupkan apa kebutuhan kita, maka kita adalah orang-orang yang berhasil karena berkat Tuhan. Jadi jangan pernah menangisi ya. Adi kegeluhan tak sehibas paksa enda. Apakah ini adalah masa-masa pandemi? Ada banyak sekali orang yang justru terdampak secara luar biasa, tapi kita masih bisa hidup menjalani kehidupan kita sampai hari ini. Ini juga adalah keberhasilan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Dan tentunya sebagaimana firman Tuhan hari ini, kalau kita diberi lebih pun, ya, pancika, ya, tidak hanya apa yang kita butuhkan Tuhan sudah berikan, bahkan lebih dari apa yang dibutuhkan. Maka berarti Tuhan punya maksud dan rencana atas hidup saudara, supaya melalui saudara berkat Tuhan dinyatakan bagi orang lain yang juga membutuhkan. Dan kembali lagi tadi, orang benar memberkati orang lain. Dan kalau ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini berbicara tentang ciri hidup orang benar dan apa yang harus dilakukan sebagai orang benar, maka pada ayat 4 sampai yang ke-6 ini adalah gambaran dan jalan hidup orang fasik. Mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, pendeta, emang masih ada orang hidup orang benar? Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang Rasul Paulus juga berkata bahwa tidak ada orang benar. Ya. Bahkan kalah-kalahna bagi kubur singgotalang. Nih, ya. Semua kita ini bukan orang benar, tapi puji Tuhan, praise the Lord, sekalipun kita orang berdosa, saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah dibenarkan, maka hiduplah dengan cara hidup orang benar. Kalau sudah dibersihkan, sudah dibenarkan dari yang tak layak, dilayakkan menjadi orang benar, maka jalani hidup Anda yang sekarang ini sesuai dengan jalan hidup orang benar. Jangan lagi sudah dibenarkan masih tetap doyan hidup dalam jalan hidup orang fasik, kan begitu ya. Sama seperti kerbau ya. Kalau kerbau kan habis dimandikan ya. Habis itu dia lihat lumpur pun ya, recebah kaya mulihi, kan begitu ya. Atau sama seperti kalak dai ya. Saya menyebut namanya pun gak tega ya. B2 dia mah bagai kata aku ya. Habis dimandikan ya,
dia tidur, nanti ada lagi kotoran di situ, dia berguling-guling lagi di kotoran itu ya. Karena apa? Dia demen sama yang kotor gitu ya. Dia demen sama yang jorok-jorok begitu ya. Hari ini saudara dan saya memang bukan orang benar ya. Kamrasaku memang bukan orang benar, tapi puji Tuhan saudaraku, lagi kita benar, kamrasaku sudah dibenarkan. Dan kalau sudah dibenarkan, sudah ditumpahkannya darahnya untuk membenarkan kamrasaku, maka jangan lagi kembali pada kehidupan lamamu. Hiduplah dengan cara hidup orang benar. Dan apa ciri-cirinya tadi firman Tuhan sudah katakan. Dan ayat 4 sampai yang ke-6. Gambaran orang fasik. Kata pemazmur, hidup orang fasik itu bagaikan sekam. Semua kita tahu sekam itu apa ya, kulit padi ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya di sini berarti dedak ya. Dedak itu kan berarti debu gilingan padi ya. Ketika kita menumbuk padi maka ada dedaknya ya. Dedak itu gambaran orang fasik. Sebanyak apapun dedak, ketika dia berkumpul, bertumpuk, ditumpuk dalam satu tempat, kalau ada angin, maka semuanya akan lenyap ditiup angin. Ini adalah gambaran orang fasik, kata pemazmur. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya. Demikian juga hidup orang jahat dan fasik. Walau kelihatan berada, walau kelihatan hebat, walau kelihatan sukses, tapi halo, akan tetap lenyap, binasa. Habislah dia. Karena dia memperoleh semua yang ada padanya, bukan dari Tuhan. Maka jangan pernah iri hati kepada keberadaan orang fasik. Karena keberadaan hidup orang fasik, kata pemazmur, menuju kepada kebinasaan. Dan karenanya hari ini saudara dan saya dipanggil, ambil keputusan saat ini juga. Anda mau mendapatkan kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini, atau Anda mau berbahagia dan memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati. Maka mari, jelas kebahagiaan orang benar bukan soal materi. Kebahagiaan orang benar bukan soal pangkat dan jabatan serta kekayaan. Tapi kebahagiaan orang benar terletak pada relasinya dan hatinya yang terpaut pada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Mazmur 128 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan saya sadar sungguh, semua kita juga memahami sungguh bahwa hidup menjadi orang benar di tengah-tengah konteks zaman ini tidak mudah. Dan Yesus juga sadar bahwa hidup orang benar di tengah-tengah zaman yang tidak benar ini tidak gampang. Karenanya Yesus dalam ogen kita yang pertama tadi mendoakan orang percaya. Yesus berdoa bagi saudara dan saya, supaya kita tetap menyatu dengan Dia, menyatu dengan Allah, menyatu dengan Kristus, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan perkenankan, sehingga kita sanggup mengalami dan menikmati kebahagiaan yang bersumber daripadanya. Paulus di penjara, tapi dia tidak kehilangan sukacita. Paulus disiksa, tapi dia tetap sanggup bersukacita karena sumber sukacitanya adalah persekutuannya dengan Tuhan.
Dan sebagaimana invokasio tadi, bagaimana Stefanus memang tidak gampang hidup sebagai orang benar. Bagaimana Stefanus sekalipun dia harus kehilangan nyawa, mati martir, mempertahankan iman dan kesetiaannya hidup sebagai orang benar. Tapi dia memilih tetap hidup dalam jalan orang benar walau kehilangan nyawanya. Maka hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, seharusnya malam ini pekan doa ya, tapi dari Momo saya lihat GBKP Cengkareng akan dimulai pada minggu depan dan mulai tanggal 20 akan dimulai dengan 3 hari berdoa ya. Lalu dilanjutkan dengan pekan doa. Maka mari memahami bahwa doa menjadi kekuatan kita sebagaimana Yesus berdoa memampukan kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran ini. Tapi yakin dan percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan inilah kebahagiaan orang benar. Ketika kita mampu bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, tapi tetap setia dalam kebenaran, sekalipun menghadapi resiko. Putuskan jalan hidupmu mulai saat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jalanlah, berjalan dalam kehidupan orang benar, dalam kebenaran Tuhan. Maka engkau akan berbahagia. Sumber kebahagiaan yang sesungguhnya, yang dari Tuhan, akan dinyatakan bagimu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan iman percaya setiap kami. Bahwa kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya bagi setiap kami orang percaya bukan bersumber pada dunia ini. Karena kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini semu dan bisa membawa kami kepada kebinasaan. Tapi kebahagiaan yang sejati dan sesungguhnya bagi orang percaya adalah pada relasi kami dan persekutuan kami dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang kerinduannya merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam. Mampukan kami Tuhan memutuskan kehidupan kami dari sekarang dan seterusnya untuk tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami semakin memahami kehendak-Mu dan semakin mengalami kebahagiaan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan seluruh umat percaya di sepanjang segala abad dan zaman. Masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan dasar firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita membawa persembahan syukur kita mengangkat pujian menurut Kidung Jemaat 387. Kita berdoa untuk persembahan dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami dan memberkati hidup kami. Kami telah menerima berkat-Mu dan satu bagian kami bawa saat ini menjadi persembahan kehadapan-Mu yang kudus. Sucikan, berkati persembahan kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, mencukupkan pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GBKP Runggun Cengkareng. Mari Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenankan dan Tuhan sudah pilih, tetapkan melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Pendeta kami bersama dengan keluarga, Pendeta Dewi, Guru Kinayan, juga segenap hamba-hamba-Mu, pertua diaken emeritus. Mari urapi dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu, sehingga terus dengan semangat melayani Tuhan. Dan sekalipun di masa-masa pandemi ini tidak ada jemaat yang tak terlayani, karena semuanya dilayani dengan luar biasa oleh para hamba-hamba-Mu ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, saat ini dalam seluruh rencana kegiatan pelayanan gereja-Mu dalam 1 minggu ke depan, mari Tuhan berkati dimulai 20 sampai dengan 29 Mei yang akan datang, akan dilaksanakan 10 hari berdoa yang kiranya Tuhan campur tangan dalam seluruh persiapan sehingga seluruh jemaat-Mu juga ikut ambil bagian mengikuti ibadah 10 hari berdoa ini. Mulai dari rumah kami masing-masing dan bersama-sama juga dalam ibadah pekan doa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu di GBKP Runggun Cengkareng ini. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga dan rumah tangga, pekerjaan para jemaat-Mu, sehingga sekalipun di tengah masa pandemi, semua jemaat Tuhan mengalami lawatan Tuhan, kasih penyertaan Tuhan, tetap semangat melanjutkan kehidupan, karena ada jaminan penyertaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi rencana sakramen baptisan yang akan dilaksanakan pada minggu depan bagi anak terkasih kami Vincent Balandua Sebayang, juga Sam Jova. Tuhan berkati ya Bapa, agar kedua orang tua dapat membawa anak terkasih ini menerima baptisan kudus pada minggu depan, dan anak-anak kami ini boleh mendapat bagian
dimateraikan dalam kehidupan keluarga Allah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang menjalani katekisasi khusus, Lela Nonika, Robi Antonius Barus, dan Desi Jayanti. Berkati anak-anakmu ini dalam pelajaran katekisasi mereka, sehingga melalui pelajaran katekisasi yang mereka dapatkan ini juga semakin meneguhkan iman percaya mereka untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus dalam persekutuan di gerejamu GBKP ini. Kami berdoa juga bagi duka cita yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan orang tua terkasih kami Biring Gabriel. Tuhan, Engkau melihat keluarga yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Lubuk Pakam. Di tengah-tengah duka cita mereka, Tuhan sertai perjalanan mereka sampai ke tujuan, tidak kurang satu apapun juga, dan bertemu dengan segenap keluarga, saling menghibur dan saling menguatkan. Kami serahkan seluruh keluarga yang ditinggalkan orang tua kami Biring Gabriel, diteguhkan dalam iman, dihiburkan karena penghiburan yang sejati berasal daripada Tuhan saja. Dan seluruh prosesi penguburan orang tua terkasih kami, ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pemulihan kesehatan dan dirawat di rumah. Nande Kenika Ginting, Ceprin Rosalina Beru Ginting, Pertua Emeritus kami Bapak Charles Sembiring, Nora Emeritus Nande Charles Sembiring, juga saudara terkasih kami Sambat Surbakti. Satu persatu kiranya Tuhan berkati, Tuhan melawat mereka dalam proses pemulihan kesehatan mereka masing-masing. Tangan Tuhan yang menjamah mengangkat seluruh sakit penyakit dan menyempurnakan pemulihan kesehatan seluruh saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus mereka mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus semakin hari kesehatan mereka boleh semakin sempurna adanya. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan syukur, memberikan persembahan perpuluhan. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menerima berkat pertambahan usia. Kiranya bertambah umur, bertambah hikmat, iman dan pengharapan semakin teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi negara dan bangsa kami, bagi pemerintah kami, mampukan para pemimpin kami membawa negeri kami ini ke arah yang lebih baik, terlebih mengatasi masalah-masalah di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Beri hikmat kepada Presiden kami Bapak Joko Widodo dan segenap kabinet kerjanya. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi seluruh tim multimedia, anak-anakmu yang sudah melayani Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkat Tuhan mengalir atas mereka dan pelayanan setiap anak-anakmu, tim multimedia, song leader, pemusik. Kiranya menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah seluruh syafaat kami, rangkaian doa permohonan kami dan syukur kami. Mari sambut dan dengar ya Tuhan. Karena semuanya kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan pengharapan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kami undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sungguh kita merasakan bahwa bersama dengan Yesus betapa indah hari-hari yang akan kita lalui. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah
Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai dan sejahtera Allah. Jadilah saksi Tuhan dan jadikanlah segala bangsa menjadi murid Tuhan. Untuk itu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam kesempurnaan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Terpuji nama Tuhan, kebaktian pada hari Minggu ini sudah berjalan dengan baik. Untuk itu marilah kita ambil waktu sejenak dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan beberapa pengumuman tambahan dari BPMR. Kami persilahkan. Salam saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ibadah live streaming kita sudah selesai dan seluruh rangkaian ibadah kita telah terselenggara dengan baik.
Kami yang bertugas pada ibadah live streaming ini mohon maaf atas kekurangan ataupun kendala teknis yang terjadi dalam ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Kami perhatikan kurang lebih tadi 15 menit terkendala, namun setelah itu dapat berlangsung dengan baik kembali. Kami sekali lagi mohon maaf atas situasi yang terjadi pada ibadah kita. Atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jenny Eva Karoskali yang telah membawakan firman dalam ibadah live streaming kita minggu ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan pendeta dan seluruh keluarga. Sehat-sehat kamu pendeta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang bertugas dalam ibadah kita pada hari ini. Pertua Diaken Sektor Tesalonika, Song Leader, Organis, dan tim multimedia. Terima kasih atas pelayanan yang sudah disampaikan. Tetap setia dan Tuhan memberkati setiap pelayanan yang saudara sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming kita dari rumah masing-masing. Sekalipun terjadi kendala, kami perhatikan dari akun yang tetap setia masih 80% dari awal mengikuti ibadah kita pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan seluruh jemaat GBKP Cengkareng maupun di luar GBKP Cengkareng. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa minggu ini akan kita lakukan praibadah, prapekan doa yang dimulai tanggal 20 sampai tanggal 22 dan dilakukan di rumah masing-masing. Yang kemudian hari Minggu kita lakukan pekan doa secara runggun. Dan kami kembali mengingatkan bahwa minggu depan akan dilakukan baptisan anak kecil atas nama Vincent Ru Balandua Sebayang dan Sam Jova. Kami menginformasikan untuk kedua keluarga ini agar di minggu depan datang lebih awal untuk melakukan persiapan-persiapan dalam baptisan ini. Dan kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa ibadah live streaming kita minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Dewi Gurki dan dibantu oleh BPMR. Demikian beberapa tambahan informasi yang kami sampaikan. Salam sehat untuk kita semua dan salam. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa minggu ini akan kita lakukan praibadah Betapa